Assalamualaikum guys, alhamdulillah hari ini dari Jatpam dapat pesanan ya, 2 ekor kambing ke daerah Bungbulang, kecamatan tepatnya belakang alun-alun. Nah ini udah sampai, cuman perjalanan nggak saya videoin tadi lupa ya, saya nggak videoin. Nah ini teman saya, jadi kami bawa dia bawa 1 ekor, saya bawa 1 ekor, soalnya jalan ke kampung kami itu jelek ya. Nah, awalnya mau di sini, mau kami sembelih di sini, cuman kata yang si pembeli kalau di sini bakalan bau ke tetangga. Jadi takutnya ganggu gitu. Nah, akhirnya kami mutusin buat pindah lokasi ke tempat yang lebih apa ya? Lebih jauh lah dari tetangga gitu. Nah, ini di belakang masjid ya. Kebetulan di belakang kampung ini ada masjid, terus di sampingnya juga ada kolam ikan, jadi mudah untuk bersihin jeroannya ya. Nah ini Iqmal lagi gali buat tampungan darah biar gak mencemari lingkungan ya, biar gak ini. Nah ini lagi doa persiapan sembelih. Nah, jadi yang pegang kepala itu yang pembelinya ya. Dia beli 2 ekor di daerah Jatpam. Ini dia, kita masuk ke proses pengulitan ya. Jadi si pembeli itu beli 2 ekor dari saya, betina, semuanya betina. Beliau belinya 2 betina ya dari saya, umur sekitar 1,5 tahunan. Ya udah cukup lah untuk syarat akikah ya. Nah untuk akikah di kampung saya itu biasanya gak ada sistem kilo ya. Jadi saya itu jualnya sistem ditaksir aja gitu. Jadi kalau misalkan pembeli, mas saya beli yang harga 1,5 juta misalkan, itu biasanya dia nanya juga kalau misalkan harga segitu dapat dagingnya berapa kilo. Nah, saya sebagai penjual biasanya ya memperkirakan gitu untuk sebagai gambaran, nanti kalau misalkan dengan harga segitu terus ukurannya segede gini, nanti akan keluar daging berapa kilo. Ya mungkin gak bakalan bisa tepat ya, namanya juga tebak-tebakan lah. Kita kan cuman menaksir daging yang ada di tubuh kambing ya. Tapi dengan pengalaman kan bukan cuma sekali 2 kali kita juga dapat pesanan seperti ini, kita bisa memperkirakan walaupun gak mungkin tepat ya. Kalau misalkan kita ambillah contoh misalkan 1,5 juta akan keluar daging 7 kilogram daging, itu biasanya sekitar gak jauh lah dari perkiraan, bisa sekitar 6 kilo atau 8 kilo kalau misalkan di lebihnya ya. Nah ibu-ibu di dapur itu pesen, mas nyeset tulangnya jangan terlalu bersih, biar masih ada daging untuk digigit, katanya gitu. Sebenarnya apa ya, untuk para penjual seperti kami ya agak bingung juga sih kalau misalkan ada dari si pembeli pesan kayak gitu. Soalnya apa, kita kan memperkirakan misal kambing ini dengan bobot segini nanti keluarnya misal 7 kilo. Kalau misalkan ada request dari si pembeli di tulangnya itu harus banyak daging, otomatis kita khawatir nanti perkiraan kita itu bisa meleset, yang mana itu berefek kepercayaan pelanggan ya. Kan misalkan gini, wah kemarin si mas ini bilangnya harga 1,5 juta dagingnya 7 kilo, pas pas disembelih dagingnya cuma 6 kilo atau 5 kilo. Itu karena tadi itu terlalu banyak daging yang tersisa di tulang gitu. Cuman untungnya kali ini pembeli gak rewel ya, terus juga yang saya sendiri, jadi saya bisa atur lah gitu. Jadi yang di tulang itu gak terlalu banyak daging,
tapi masih ada gitu untuk kalau misalkan dibuat sop atau gulai itu masih ada daging untuk kita dinikmati sama keluarga pembeli atau bapak-bapak ya pas nanti syukuran pada acara akikahan atau doa bersama. Nah, dan bicara tentang kepercayaan pelanggan itu harus kita jaga ya sebagai pedagang kambing, karena ya dari hal yang sepele ya kayak tadi, misal kita memperkirakan tuh misal 7 kilo daging tapi pas disembeli cuma ada 6 kilo atau 5 kilo, itu akan membuat pelanggan itu jadi gak percaya gitu sama kita, profesionalitas kerja kita itu jadi dipertanyakan gitu sama mereka. Jadi sebisa-bisanya ya harus apa ya, apik lah gitu kalau bahasa Sundanya itu, jadi harus teliti dan juga jangan terlalu banyak bohong. Kalau misalkan kita udah tahu nih segede gini pasti turun dagingnya itu sekitar 7-8 kilo. Kita jangan bilang sampai 10 kilo atau 12 kilo karena itu kejauhan ya. Kalau misalkan perkiraan daging 7 kilo terus kita ngomongnya 8 ya gak apa-apa. Soalnya ada kasus juga kita udah perkirakan misalkan 7 kilo datang yang pas, tapi pas kita seset itu ternyata keluarnya lebih gitu. Soalnya kondisi dari kambing itu beda-beda. Ada yang kambing itu kelihatan besar, cuman pas diseset itu dagingnya sedikit. Itu biasanya tulangnya yang besar atau kualitas daging yang kurang padat gitu. Pakan juga berpengaruh gitu. Atau cara pengurusan, biasanya yang digembalakan itu walaupun posturnya kecil-kecil, tapi itu biasanya kualitas dagingnya lebih baik gitu. Soalnya kan ototnya itu lebih berkembang lah, jadi lebih padat dan ke beratnya juga lebih bagus gitu walaupun volumenya terlihat sama gitu. Nah ini yang saya jual ini kepada pelanggan saya ya yang di daerah Bungbulang, namanya Pak Ahmad, itu yang belinya itu saya jual ini 2 ekor seharga 2,9 juta, dan itu udah termasuk jasa sembelih sampai semua bagian dari kambing itu siap diolah gitu. Mulai dari dagingnya udah terpisah, tulangnya udah dipisahkan sama daging, terus juga kepala cekernya juga kita bersihkan agar bisa diolah sama pembeli ya atau yang hajat. Nah ini teman saya kebagian bersihin jeroan ya, jadi semua bagian dari kambingnya tuh gak ada yang terbuang gitu, semuanya kita bersihkan dan nanti bisa diolah sama yang punya hajat. Jelas. Bagian mutilasi bos. Boga hajat ulah bersih ting tulang nama gegeleun cek urang nu ngajual mah yang bersih da bisi Kurang erang kena lemusir tah, daging lemusir. Coba dicecek sama dari anaknya. Betul. Bukanya dagingnya. Ah, no, ba? Enggak apa. Saya coba piala. Tadi kami mulai pekerjaan ya. Untuk 2 ekor itu kami lakukan pemrosesan pengolahan itu dari jam 2 siang dan selesai pada jam 5 ya. Itu saya tuh cuman berdua ya, saya sama teman saya gitu. Dan proses yang paling apa ya, yang paling jengkelin gitu lah istilahnya itu, yaitu pembersihan kepala sama ceker. Nampak sepele cuman sangat ini ya, sangat menjengkelkan karena kalau misalkan pas pembakarannya itu pas kita bakar bulunya itu terlalu dekat sama api, itu kulitnya bisa hancur.
Ya. Yang itu yang kecil gemul. Kayak gawean. See you on the next video. Gas.